Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Faisal Fatin dengan NPM 0651231125. Saya Amelia Sitiana Wali dengan NPM 0651231129. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara mereplikasi database dengan master to master dengan dua device. Yang pertama itu buka Windows Defender. Lalu ke Start Windows Defender. Lalu ke Turn Off. Lalu klik OK. Kemudian ke exam. Buka CMD. Lalu ketik ipconfig. Di sini ipconfig untuk mengetahui IP address. Oke, selanjutnya di device yang kedua kita akan membuka hal yang sama, yaitu Windows Defender. Selanjutnya kita ke turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kita turn off si Windows Defender Firewall-nya biar dia itu bisa nyambung. Lalu oke. Kita minimize. Nah, selanjutnya kita buka CMD melalui SAMPP. Kebetulan saya sudah membuka SAMPP-nya. Nah, kita ke shell. Nah, setelah itu kita ketik ipconfig untuk mengetahui IP dari device yang kedua ini. Nah, untuk yang kedua ini adalah ini ipconfig-nya. Nah, setelah itu kita ketik ping IP address dengan IP address di desktop yang pertama. 625. Setelahnya langsung kita enter. Setelah itu kita lihat ke SAMPP-nya kembali, terus ke config, kita ke my ini. Nah, kita maximize dulu. Nah, di sini kita mencari log bin MySQL bin. Nah, biasanya dia ada di bawah nah di sini di dekat yang replication master server default. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi. Nah, seharusnya ini tuh awalnya ada pagernya kayak gini. Nah, kalau masih ada pagernya kayak gini kita hapus. Terus di bawahnya kan pasti kosong ya. Terus diisi dengan inodb flash log at trx commit 1 dan sing binlog 1. Nah, si yang ini itu fungsinya untuk ketahanan sama konsistensi data. Kalau yang ini itu untuk memastikan binary log disinkronkan setiap commit. Nah, setelah itu jangan lupa server id-nya 1. Nah, setelah itu bisa simpan dengan
klik file dan klik save, atau bisa juga ctrls. Nah, habis itu minimize, kita coba run Apache dan MySQL-nya. Nah, sudah seperti ini. Kita klik di sini MySQL -u root. Kita enter. Nah, sudah masuk ke MariaDB. Kita ketik grant replication slave on, maaf, slave on tuh. Nah, di sini kita isi username-nya dengan Faiz, @, identified by. Nah, di sini isi passwordnya sesuai apa yang kalian mau. Di sini saya mau dengan npm saya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelahnya kita ketik flash privileges. Nah, setelah itu kita ketik lagi flash tables with read log. Nah, ini itu fungsinya buat ngamanin si database, jadi read only dulu. Setelah itu kita mau lihat si master statusnya dengan show master status. Nah, di sini ada filenya dan positionnya. Nah, ini nanti harus diingat-ingat untuk konfigurasinya. Nah, setelah itu kita unlock si tablesnya biar kita bisa balik ke mode operasi lagi. Terus kita flash log. Nah, setelah itu kita lanjut ke device yang kedua. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ketik ping IP ping, terus IP di PC kedua 19686. Enter. Kalau udah seperti ini, lanjut ke my ini. Nah, di sini juga saya udah melakukan konfigurasinya sebelumnya. Ini juga untuk PC yang pertama ini, tambahkan pagar di depan server ID-nya. Ini sebelumnya ada pagar, tapi udah saya hapus. Kayak misalnya ini kayak gini, tapi udah saya hapus. Lalu ke ini run Apache sama MySQL. Balik lagi ke CMD. Ketik MySQL. Ini
Sekarang udah masuk. Lalu ketik change master to, terus master host ini untuk IP di PC kedua, masukin IP PC kedua. Selanjutnya master user, nama di PC kedua, terus master password di PC kedua, terus master log file yang ada di tabel PC kedua, terus selanjutnya master log post ini juga yang ada di position PC kedua. Lalu di sini saya start slave, terus selanjutnya flash log, terus show slave status, press G. Ini untuk lihat slave IO running dan slave SQL running harus dua-duanya yes. Nah seperti ini nih, udah yes dua-duanya. Lalu selanjutnya saya ketik run replication slave on bintang titik bintang to nama saya Amel, terus add persen, terus identify by tadi password npm saya. Lanjut saya ketik flash privilege, terus lanjut lagi saya ketik flash table with read log. Ini buat ngamanin database, jadi read only dulu. Selanjutnya yaitu saya ketik show master status. Nah ini, nah di sini udah ada file sama positionnya. Lanjut ketik unlock tabel. Ini buat biar balik ke mode operasi lagi. Terus ketik flash log. Oke, selanjutnya kita kembali lagi di PC yang kedua. Kita akan mengetik change master to. Ini sama seperti yang ada di desktop pertama tadi, di PC pertama. Cuman bedanya kita pakai master hostnya. Master host yang pertama berarti 192.168.6.250. Saya pastikan dulu ya teman-teman. Nah tuh. Oh iya, sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan dalam show master status. Nah, jika kalian misalkan di desktop pertama ketika melakukan show slave status /g-nya slave IO running-nya no, kalian bisa mengecek kembali
show master status di desktop kedua untuk melihat apakah si file sama positionnya berubah. Kebetulan yang saya tadi berubah, jadi desktop pertama melihat dulu show master yang kedua, selanjutnya dimasukkan kembali di desktop yang pertama dengan cara kalian ketik dulu query stop slave. Habis itu change master to-nya kalian tinggal ganti aja yang file sama positionnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada master user. Master usernya kita isi dengan master user yang tadi, Amel. Kita isi selanjutnya master password dengan password yang sudah dimasukkan 129, master log file, nah untuk master log filenya itu MySQL bin 05 kali. Dan salah, untuk nolnya 4 kali karena kita menyesuaikan dengan show master yang di desktop pertama. Nah, selanjutnya master log host dengan position 691. Nah, titik koma, kita enter. Nah, selanjutnya kita start slave. Kita show slave status G untuk melihat. Nah, di sini slave IO sama slave SQL runningnya udah yes, tandanya kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya bisa ke desktop yang tadi lagi, yang desktop 1. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari PC kedua. Di sini saya akan ketik show database. Ini untuk menampilkan database yang tersedia. Selanjutnya saya akan membuat database baru. Create database. Untuk nama database kita yaitu klinik kesehatan. Selanjutnya saya ingin melihat databasenya apakah sudah masuk apa belum. Maaf, ada sedikit error. Ini udah masuk klinik kesehatan. Selanjutnya saya mau melihat nih, tadi kan di desktop 1 di PC 1 sudah ditambahkan satu database bernama klinik kesehatan. Kita mau lihat apakah sudah masuk. Nah, kebetulan di sini sudah masuk ya, yang ini teman-teman, klinik underscore kesehatan. Berarti tandanya di sini replikasinya sudah berhasil. Nah, setelah itu saya mau membuka Heidi SQL untuk membuat beberapa tabel. Nah, di Heidi SQL ini juga ketika kita lihat sudah ada klinik kesehatan yang tadi sudah kita tambahkan.
Yang pertama kita klik dulu si klinik kesehatannya, databasenya, terus kita klik kanan, create new. Kita bakal bikin tabel yang pertama itu log transaksi. Nah, kita add dengan tabel pertama ID log dengan lengthnya 11, defaultnya kita isi dengan auto increment. Nah, selanjutnya kita isi ID transaksi. Nah, di ID transaksi ini kita isi dengan tipe datanya integer, isinya juga 11, tapi defaultnya kita ganti dengan no default value. Setelah itu maksudnya null. Nah, setelah itu kolom 3 kita isi dengan waktu log. Nah, ini kita ganti jadi timestamp karena kita mau isi dengan waktu. Ini kita cari di expression, kita cari current timestamp. Maaf, sebentar. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke, setelah itu yang ini kita create new index, terus primary, klik save. Nah, selanjutnya kita mau buat tabel yang kedua. Nama tabelnya kunjungan. Kolom 1 berisi ID kunjungan. Dengan panjang 11 dan default auto increment. Nah, selanjutnya kita isi dengan ID pasien. Ini kita dengan nol. Terus kita ID dokter. Nah, nanti juga kita akan membuat membuat tabel pasien dan dokter. Selanjutnya kita membuat tanggal kunjungan dengan tipe datanya varchar. Lengthnya kita ganti misalkan 100. Yang terakhir belum yang terakhir, keluhan kita kasih sedikit agak banyak ya, karena 300. Yang terakhir diagnosis. Nah, ini kita ganti agak dikit, 200. Setelah itu yang ini kita jadiin primary, yang ini kita jadi key, yang ini juga jadi foreign key. Kita save. Nah, sudah tersave. Terus kita bikin lagi tabel dokter. Nah, di tabel dokter ini yang pertama kita isi ID dokter, lengthnya 11, kita auto increment dengan nama, tipe data varchar 100, dan yang terakhir
spesialis. Spesialisasi. Nah, setelah itu kita kita primary key-in dulu dan kita save. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama tabel pasien. Maaf, salah. Tabel dengan nama tabel pasien. Terus kita add yang pertama itu kita lihat ID pasien. ID pasien dengan integer dengan lengthnya 11 dan defaultnya kita taruh auto increment. Selanjutnya ada nama, tipe datanya kita ganti dari varchar, terus kita isi 100. Nah, selanjutnya ada tanggal lahir, tipe datanya kita samain aja varchar. Terus ada juga jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga kita samain. Yang selanjutnya ada alamat. Terus kita buat lagi ada nomor telepon. Dengan tipe data varchar, dan kita nggak usah banyak-banyak untuk nomor telepon, 20 aja. Yang terakhir kita membuat golongan darah. Nah, golongan darah ini kita cukup isi dengan 5 saja. Nah, setelah itu kita jangan lupa save. Oh ya, maaf, sebelum di save kita isi dulu ini dengan primary. Save. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel resep. Nah, di tabel resep itu ada ID resep dengan tipe data integer dan lengthnya kita isi dengan 11. Defaultnya kita isi dengan auto increment. Kita add lagi yang kedua ID kunjungan dengan tipe data integer, ininya kita kasih 0. 0. Nah, selanjutnya kita isi nama obat dengan tipe datanya varchar dan panjangnya 100. Setelah itu kita tambahkan 2 lagi. Yang pertama itu dosis, yang kedua itu obat. Oh maaf, bukan obat tapi jumlah. Nah, selanjutnya kita add ID resep primary dan ID kunjungan key. Nah, untuk jumlah ini kita ganti jadi integer aja karena lebih enak. Kita ganti jumlah jadi banyaknya 50 aja. Nah, setelah itu kita save. Nah, kalau udah, kita bikin satu tabel lagi namanya transaksi. Nah, di transaksi ini kita add yang pertama ID transaksi
dengan tipe data integer, lengthnya 11. Kita defaultnya auto increment. Kita add lagi. Yang pertama itu ID kunjungan. Yang kedua itu ID kunjungan. Ini kita jadiin 0. Kita add lagi tanggal transaksi. Dengan tipe data varchar dengan lengthnya 100. Terus kita isi lagi total biaya dengan tipe data integer dengan lengthnya kita isi dengan 50. Nah, yang terakhir kita isi metode pembayaran. Nah, ini kita isi dengan varchar dan 50. Nah, setelah itu kita save. Sebelum save kita create new index primary dan ID kunjungan dengan key. Setelah itu kalau udah kita save. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat di desktop yang kedua. Di sini saya ingin melanjutkan pada PC kedua tadi. Saya akan membuka Heidi untuk mengecek apakah database-nya udah terisi dengan tabel-tabel. Nah, ini udah terlihat ya, udah ada tabel yang dibikin pada PC kedua tadi. Selanjutnya saya ingin mengisi query. Di sini saya sudah menyiapkan agar tidak panjang gitu videonya. Ini saya sudah menyiapkan, jadi tinggal saya copy, salin aja Ctrl+C, terus lanjut. Lanjut saya run. Di sini udah terlihat ya outputnya. Ada ini 5 pasien. Selanjutnya saya ingin mengisi data dokter. Lanjut, ini juga sudah saya siapin. Lanjut masukin run. Nah, di sini juga udah keluar outputnya data dokternya.
Lanjut ke tabel kunjungan. Oke, ini juga sudah saya siapin, jadi tinggal diklik aja. Lanjut masukin. Oke, di run. Nah, di sini udah keluar ya outputnya untuk kunjungannya. Lanjut ke resep. Di sini juga udah saya siapin. Oke, di copy. Nah, ini juga udah terlihat ya outputnya. Oke, yang terakhir ini yang terakhir transaksi. Ini juga udah disiapin ya. Jadi tinggal disalin, terus masukin ke Heidi query-nya. Saya run. Nih, lihat. Oke, udah keluar ya outputnya. Seperti ini. Di sini kita akan melihat apakah si data yang telah dimasukkan di desktop 1 tadi sudah masuk ke desktop kedua sini. Kita klik dulu si database-nya, habis itu kita refresh. Nah, di sini kelihatan ya, kayak di rows-nya ini 311555 itu dia berarti tandanya datanya udah masuk. Kita mau cek salah satunya, misalkan dokter. Nah, di data kita udah masuk nih, udah ada. Begitupun yang lainnya, dia udah ada. Nih, dia kunjungan udah ada, pasien udah ada, resep udah ada, transaksi udah ada, kecuali log transaksi. Nah, untuk log transaksi ini dia untuk trigger. Saya akan menambahkan fitur yang pertama, yaitu saya pengen ngejoin tabel. Saya mau ngejoin tabel pasien, dokter, dan kunjungan untuk laporan. Nah, di sini saya udah dinyediain codingannya biar tidak lama lagi. Nah, kita langsung salin aja. Kita masukin, kita run. Nah, dia langsung ada join tabel dari pasien, dokter, dan kunjungan. Nah, selanjutnya kita mau bikin query tentang store prosedur. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan. Nah, store prosedur ini kita akan fungsinya itu adalah untuk membuat prosedur untuk insert otomatis ke transaksi saat kunjungan selesai. Nah, kita run. Nah, setelah run kita refresh. Nah, ketika refresh dia udah ada di sini tambah transaksi ya teman-teman, karena tadi saya membuat store prosedurnya tambah transaksi. Setelah itu kita panggil nih contohnya. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan. Kita salin.
salin, terus kita masukin. Nah, terus kita running. Nah, untuk tambah transaksi tadi, kita kan call tambah transaksi, kita akan menambahkan transaksi. Kita lihat di tabel transaksi di data, dia akan ada muncul di paling bawah dengan tanggal transaksi dan metode pembayaran. Setelah itu kita langsung ke query yang selanjutnya, yaitu trigger. Nah, di sini juga saya udah menyiapkan. Nah, kita langsung masukin aja. Ini untuk kode lengkapnya, saya menamain triggernya itu log saat insert transaksi. Nah, ini sudah di run. Selanjutnya kita mau lihat apakah dia udah bisa. Nah, kita mau insert, misalkan kita mau insert nah, dia pasti langsung masuk. Kita refresh dulu, itu langsung masuk ke tabel transaksi. Nah, dia langsung masuk ke tabel transaksi dan dia akan ada di log. Nah, di sini jadi ada historinya. Nah, di sini juga ada log insert saat insert transaksi si trigger yang tadi udah dibuat. Setelah itu kita lanjut ke trigger selanjutnya. Di sini udah muncul yang dibikin dari PC kedua. Lanjut, saya akan bikin view gabungan antara kunjungan dan resep. Di sini udah saya siapin. Oke, langsung dimasukin. Oke, di run. Lalu ini untuk panggilnya select. Ini udah keluar outputnya ya, sesuai sama yang tadi, gabungan antara kunjungan dan resep. Oke, lanjut. Saya bikin function untuk hitung total biaya dengan tarif kunjungan tambah resep. Ini juga udah disiapin, lanjut disalin aja ya. Lalu masukin di sini. Oke. Lanjut untuk panggilnya select. Oke, lalu di run. Ini untuk udah keluar ya outputnya, hitung total biaya. Nah, ini udah keluar ya, hitung total biaya. Oke, lanjut. Ini lanjut ke subquery.
untuk menampilkan pasien dengan jumlah kunjungan terbanyak menggunakan subquery tadi. Oke, lanjut. Ini juga udah disiapin. Oke, di paste terus di run. Nah, ini udah keluar outputnya ya, ada nama sama jumlah kunjungan, di mana limit itu 5, berarti ada 5 pasien. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba ngedrop si database-nya, tapi kita mau simpen dulu, jaga-jaga. Nah, kita export database dulu as SQL. Nah, ini create, ini insert. Kita simpen di data asin. Nah, kalau udah kita close. Setelah itu kita mau drop si tabelnya. Nah, selanjutnya kita lihat di PC yang pertama. Di sini saya akan mengecek apakah yang dilakukan di PC kedua tadi berhasil apa enggak drop database-nya. Oke, ternyata udah nggak ada ya teman-teman, jadi berhasil. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba kembali memasukkan si database ke si Heidi-nya. Kita ingin melihat apakah dia akan masuk kembali jika kita mengekspor si data yang tadi udah kita hapus. Nah, kebetulan tadi udah disimpan. Kita open. Nah, kita tunggu. Nah, kita refresh. Nah, di sini dia langsung ada muncul dengan datanya ya, teman-teman. Nah, semuanya ada, aman. Nah, kita lanjut lihat di PC yang pertama. Oke, di sini saya lanjut mencek ya. Pokok ada apa enggak? Oke, di sini ternyata udah ada ya database klinik kesehatannya lagi. Oke. Ini juga berhasil ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.